Ngompos di karung bekas versi aku. Mau ngompos tapi nggak punya kompos bag, ya udah pakai karung aja. Ada yang samaan nggak? Suka gemes kalau ngelihat hasil cabutan rumput di kebun. Dibuang sayang, mending dibikin kompos aja. Ini rumputnya aku cacah dulu. Boleh juga nggak dicacah, tapi yang dicacah penguraiannya pasti akan lebih cepat. Lanjut, masukin sampah organiknya ke dalam karung. Pilih karung yang kuat ya. Minimal bisa bertahan 3-4 bulanan. Setelah rumput atau sampah organiknya masuk, ini bakal aku lapisin pakai tanah bekas yang udah jelek. Di karung ini nggak aku masukin limbah dapur, jadi cuma aku masukin rumput, tanah bekas, rumput, tanah bekas, begitu seterusnya sampai penuh. Kalau udah penuh, tinggal tutup, simpan di tempat yang teduh, tunggu sekitar 3 bulanan, komposnya udah jadi. Kurang lebihnya seperti ini. Oh ya, selama proses pengomposan, ini nggak aku aduk-aduk sama sekali atau aku siram pakai cairan dekomposer. Cukup aku diemin selama 3 bulan dan udah jadi. Kompos dari rerumputan ini biasanya aku buat untuk campuran media tanam dengan perbandingan 1:2, 1 untuk kompos dan 2 untuk tanah bekas. Kompos kayak gini pun udah bagus banget. Terbukti untuk aku tanam kangkung dengan media tanam campuran kompos tadi, kangkungnya segemoy ini, padahal cuma modal siram tanpa dipupuk. Jadi ngompos nggak kalah ribet kan? Karena berkebun seasik ini, semoga bermanfaat. Memanfaatkan rumput balakajida untuk pupuk tanaman. Tahukah kamu, ternyata rumput liar yang satu ini bisa memperbaiki pertumbuhan tanaman, mencegah daun keriting, dan juga gugur bunga. Rumput ini biasanya aku olah menjadi kompos dengan campuran gedebok pisang dan juga kompos jangkos. Sebenarnya kompos ini dicampur menggunakan pupuk kandang, namun karena di tempatku ini sulit sekali untuk mendapatkan pupuk kandang, jadi aku ganti aja pakai kompos jangkos atau pakai tanah solid. Untuk takarannya bebas, nggak ada pedoman yang pasti, tinggal dicampur jadi satu, masukkan ke karung dan tunggu beberapa bulan, antara 2 atau 3 bulan kompos ini sudah bisa dipakai. Kompos ini bisa digunakan sebagai campuran media tanam, bisa juga ditabur sedikit demi sedikit di area perakaran tanaman sebagai pupuk padat. Tapi kalau lagi males ngompos, tinggal aku sebar aja sebagai dasaran raised bed seperti ini. Jadi hitung-hitung berkebun sambil ngompos. Buat kalian yang suka ngeluh daun tanaman kalian keriting, bunga-bunga pada rontok, cobain deh bikin pupuk pakai rumput balakacida ini. Karena berkebun seasik ini, semoga bermanfaat. Bikin kompos sistem ember bertumpuk pakai galon. Potong galon, satu di bagian atas dan satu lagi di bagian bawah, mirip seperti yang ada di video. Ini adalah wadah penyimpanan sampah organik. Nah, di bagian ini kita buatkan lubang di bagian tutup galonnya seperti ini. Lubang-lubang kecil ini berfungsi untuk meneteskan air rembesan dari pembusukan sampah-sampah organik dari bagian tempat wadah kompos ke bagian bawah atau tampungan air lindi. Susun berurutan dari wadah air lindi, tempat sampah organik, lalu bagian tutup. Sekarang langsung kita isi aja ya. Di bagian lapisan dasarnya kita kasih resah daun atau dedaunan kering. Untuk lapisan kedua kita kasih tanah secukupnya aja, setelah itu barulah masukkan sampah-sampah organik yang sudah kita kumpulkan setiap harinya. Lakukan secara berulang dari sampah kering, tanah, lalu limbah dapur, seperti itu seterusnya. Dan di 2 minggu kemudian kita sudah bisa panen air lindinya. Dari cara membuat dan penjelasannya lebih rinci, kalian bisa cek di video panjang di akun YouTube channel aku, Elok Arumsari. Jadi gitu ya, karena berkebun seasik ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dicek. Panen saingannya rendaman kulit bawang. Yap, kali ini aku lagi panen air lindi dari komposter sistem ember bertumpuk yang aku ganti pakai galon bekas. Buat yang suka nanya-nanya, air lindi itu apa sih? Jadi air lindi ini adalah air rembesan dari sampah-sampah organik. Terus gimana cara ngedapetinnya? Ya paling gampang kalian bikin komposter dengan sistem ember bertumpuk seperti ini. Sampah organik yang aku masukin ke komposter galon bekas ini kebanyakan adalah kulit buah dan juga sisa-sisa sayuran mentah. Terus kalau ada yang nanya, air lindi ini bau nggak? Jelas bau dong, kan ini rembesan sampah-sampah organik. Tapi air lindi yang baru aja dipanen ini nggak bisa diaplikasikan langsung untuk pemupukan tanaman ya. Air lindi ini harus dijemur terlebih dahulu minimal selama 2 minggu untuk mengaktifkan senyawa kimia agar bisa diserap oleh tanaman. Tapi tenang, setelah proses penjemuran, air lindi ini nggak bau lagi kok. Aku udah pernah uji coba air lindi ini ke tanaman jeruk purut yang 8 tahun nggak pernah berbuah. Dan akhirnya berbuah juga dong. Kayaknya kalian juga perlu aplikasiin air lindi ini buat tanaman kalian. Spill hasil ngompos di galon dong kak. Oke, setelah banyaknya pro kontra ketika aku ngompos di galon bekas yang penuh dengan maggot ini, sekarang aku bakalan kasih lihat hasil kompos setelah 2 bulan didiamkan terhitung dari sampah terakhir masuk. Semua sampah organik yang aku masukin ke dalam galon bekas ini sama sekali nggak ada yang aku cacah, jadi bener-bener utuh. Kalau ada semangka busuk, ya 1 semangka busuk aku masukin ke dalam situ. Untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri, ini adalah yang di bagian atau di lapisan paling bawah. Jadi sampah-sampah organik di lapisan paling bawah ini belum terurai sempurna. Jadi kebiasaan aku setelah ngompos di galon bekas ini aku ambil air lindinya, nah ini langsung aja aku lempar ke bak pengomposan seperti ini. Kalau dilihat-lihat hasil kompos yang dari galon bekas ini warnanya kelihatan hitam banget ya. Lalu untuk baunya setelah 2 bulan didiamkan ini seperti bau fermentasi
fermentasi, bukan bau busuk, bau asam menyengat gitulah ya. Jadi kayak gitu hasilnya ya. Semoga gak penasaran lagi karena berkebun seasik ini. Semoga bermanfaat.